이제 뭐 그 인스타 이주야 매마야 lu seneng kan teman kayak Terus Bu, dan Mas Teguh Bu, jalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Oke. Habis dari mana semuanya ini tadi? Dari aku dari mana? Dari Bangun ya Pak? Dari Bangun. Tadi berarti nggak ikut matkul? Tapi kan di saya kosong. Oh, kosong. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sesi konseling kelompok ini. Yang sebelumnya kita sudah membuat perjanjian untuk melakukan sesi konseling. Sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu konseling kelompok ini seperti apa. Nah, teman-teman di sini adalah sebagai konseling dan saya di sini sebagai seorang konselor, yang dimana nanti tujuan kita untuk mengulik permasalahan dengan tema bullying. Oke. Semuanya udah tahu bullying ini seperti apa? Karena aku belum tahu Pak. Oh, belum ada yang tahu. Saya udah Pak. Apa? Bullying itu kayak tindakan untuk menindas orang lain gitu Pak. Kalau sepaham saya ya. Kalau teman-teman nggak tahu gimana? Menurut teman-teman. Itu ada betul. Itu ada tindakan yang dimana merugikan orang lain. Nah, tindakan suatu tindakan kita merugikan orang lain dari itu verbal maupun non verbal. Nah, di situ nanti kita mengulik bullying ini seperti apa, seperti sesuai dengan permasalahan teman-teman yang ada. Nah, di dalam sesi konseling ini ada 3 asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Nah, teman-teman di sini ceritakan aja apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang disembunyikan. Insya Allah di sini cerita teman-teman rahasia. Dan juga aku minta komitmen, ini kan berkelompok, dimana jika ada cerita yang bocor, nah nanti konsekuensinya kita yang nanggung. Gimana? Sepakat? Sepakat. Yang kedua ada asas keterbukaan. Tadi sesuai yang sudah saya bilang, bahwasanya teman-teman cerita apa aja, nah sesuai dengan tema kita, yaitu bullying yang teman-teman rasakan, apa yang menjadi korban bullying dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah asas asas kenormatifan, yang dimana dalam sisi konseling ini teman-teman berperilaku atau sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Itu oke. Waktu kita dalam sesi konseling ini hanya 30 menit. Jadi dimanfaatkan atau diusahakan cerita apa adanya dalam waktu 30 menit. Nah, sebelum itu, di sini sebelum kita mulai sesi konseling, izinkan saya memperkenalkan diri. Nanti teman-teman bisa perkenalan satu persatu, menyebutkan nama dan juga hobinya. Oke. Nah, contoh, perkenalkan, saya di sini sebagai konselor. Nama saya Miko Ageng Saputra, hobi saya membaca. Nah, nanti dimulai dari kiri saya dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Firdaus Yahya. Hobi saya mendaki. Perkenalkan, saya Maulida Amelia, saya menggambar. Jadi perkenalkan, nama saya Lina, saya makan. Makan apa tuh? Makan semua. Saya Maya, hobi membaca. Membaca. Sama dong kita. Saya Nadia, hobi olahraga. Saya Alti, hobi saya menyanyi. Nah, itu sudah teman-teman perkenalan satu sama lain. Nah, saya minta teman-teman bisa mengenali satu sama lain. Coba sekarang aku pengen kasih tebak-tebakan lah buat teman-teman
Ingat nggak tadi teman-teman perkenalan? Aduh. Dan juga disebutkan nama dan juga hobinya tadi nih. Coba dari siapa? Mas Firdaus. Siapa namanya? Nada. Hobinya? Aduh. Olahraga. Betul. Oke, itu tadi suatu perkenalan kita agar sesi konseling ini bisa berjalan dengan lancar dan juga gak begitu sepaneng lah. Karena kita nyantai dan juga tapi terarah. Itu. Oke. Di sini saya ingin tahu bagaimana permasalahan teman-teman. Saya minta satu persatu speak up mengenai masalah teman-teman yang sesuai dengan tema kita, yaitu bullying. Coba saya minta dari Acak ya, dari Jadi saya mau cerita lagi kemarin itu saya tuh waktu ke sekolah itu lupa sama seragamnya. Jadi itu biasanya itu tanggal 22 kan pakai sarung. Nah saya lupa kalau saya pakai seragam OSIS. Jadi kayak teman saya tuh kayak ngebully saya gitu loh, kayak saya seragamnya dia sendiri gitu. Coba dari dulu. Jadi kalau dari saya mungkin pernah dibully gara-gara itu ya Pak. Aku masih di mata mereka masih kecil, jadinya kayak dibully kayak gitu, ya diinjak-injak dan sebagainya gitu. Kalau ibarat masih kecil ini yang seperti apa sih? Seperti kayak mungkin umurnya atau enggak tutup pola pikirnya, perilakunya dan sebagainya kayak gitu. Mbak Maya. Kalau saya itu pernah satu kelas itu kan biasanya satu kelas itu kan ada ketua kelas. Nah ketua kelas ini kan punya tanggung jawab buat mendisiplinkan ya. Nah tapi caranya dia itu benar-benar kayak wah kok bisa anak segitu kepikiran buat ngelakuin itu. Caranya itu jarum betul itu ditusuk ke lengannya masing-masing satu persatu, cewek cowok semua digituin. Disamaratakan berarti. Iya, tapi kalau cowok itu sampai dipukul sama tongkat kepalanya. Itu apa piket atau apa? Enggak, cuma kayak jengkos. Biasanya kan kayak rame gitu. Nah, ketua kelas itu disiplinkan teman-temannya itu pakai jarum pentul sama tongkat. Kamu pernah menjadi salah satu korbannya? Iya, kalau saya kan yang perempuan itu cuma ditusuk sama jarum pentul, tapi kan tetap sakit. Oke, coba. Kalau aku itu ceritanya teman-temanku kan kalau malam itu sering di pondok ya kan sering teleponan kan. Apa? Sering teleponan sama teman. Oh. Nah aku kan nggak pernah. Nah terus pernah sekali gitu ditelepon nggak enak kan. Terus langsung dibully kayak kayak tumben gini kayak gini ini jadi kita lurus saya ini teleponan gini oke kayak gitu. Terus jadi hidup dari dia. Oke, dari Mbak Alfi. Kalau saya itu dulu pernah saya dituduh ya Pak. Nah itu posisinya kan kayak ulangan gitu, ulangan kelas semester gitu. Nah otomatis kan pada di kelas semua. Jadi itu beda-beda kelas, ada yang kelas di atas saya, ada yang di bawah saya gitu loh, dari satu ruangan itu. Saya tiba-tiba didatengin kakak-kakak, itu 3 orang atau 4 orang gitu loh Pak, bilang, kamu itu ya apa? Kamu deket sama ini ya kayak gitu kan. Aku dituduh jadi penikungnya apa pacarnya gitu loh Pak. Nah terus aku kan bilang lah siapa aku lo gak kenal. Aku posisinya itu takut banget. Tapi aku mencoba untuk apa? Aku gak salah kok. Jadinya aku ya kayak gitu. Tapi dalam hatiku aku kok gini banget. Aku tuh kayak sedihnya aku kok dilihat orang banyak gitu loh. Padahal aku kan gak salah gitu. Nah itu masih bekas banget sampai sekarang. Aku pengen buktiin ke mereka bahwa aku sebenarnya aku gak salah. Tapi dia aja pandangannya yang sebenarnya salah terhadap aku gitu. Soalnya yang deketin itu emang cowoknya dan cowoknya aku juga gak tahu kalau dia punya pacar kakak kelasku gitu. Gitu Pak. Coba dari Mas Daus. Kalau saya dulu itu dibeli karena nggak punya sepeda Pak.
sepeda. Jadi pas bermain sama teman-teman desa itu kan pas punya sepeda GLX semua ya. Nah, Saya nggak punya pak, saya punyanya itu sepeda lipat. sepeda lipat. Saya itu sepeda lipat. Gara-gara nggak boleh bersama. GLX semua pak. Ya. Coba dari permasalahan teman-teman yang sudah diutarakan. Nah, ini kita ingin membahas yang mana dari permasalahan dari teman-teman. Tapi coba bisa diterangkan kembali secara detail bagaimana permasalahannya tadi. Ya itu Pak, tadi dibully kayak gitu, kayak sama kakak kelas. Walaupun sebenarnya itu saya nggak salah, dan saya ngomong itu udah jelasin semua ke mereka, tapi mereka nggak percaya. Ada kak kayak gitu terus. Terakhir itu aku ingat, dia kan di meja aku ada kayak kertas sama pulpen gitu kan Pak. Papan kalau kan ada papan sama deskrip atau pulpen gitu. Seret kayak gitu pas mau pergi sama itu tiga orang atau 4 orang gitu. Terus aku kayak shock banget, ya Allah, ini kenapa? Terus habis itu pada ngehubungin sing teman-temanku sing satu kelasku kan beda tempat harus yang kenapa kayak gitu. Terus aku nggak bisa nahan lagi, aku nangis kayak gitu. Kalau pada saat itu, pada saat kamu bahasanya apa? Dilabrak. Iya. Dilabrak dari didatangin kakak kelas. Apa sih yang menjadi Mbak Alfi pikirkan pada saat itu? Kok kenapa aku didatangin sih? Ya kan awalnya juga kaget kan, kenapa nggak didatengin? Terus ternyata alasannya itu gara-gara itu tadi gitu, dikira aku nikung gitu, tapi kan enggak gitu loh. Nah, tadi kan sempat Mbak Alfi bilang bahwasannya ingin membuktikan kalau Mbak Alfi ini nggak salah. Nah, caranya Mbak Alfi untuk membuktikan seperti apa? Pengen ngomong gitu ke mereka yang di ruangan itu ya Pak tentunya, tapi nggak bisa kan. Saat itu ya udah kayak waktu demi waktu kayak dia tahu sendiri gitu loh, mereka tahu sendiri bahwa saya salah itu adalah yang beli itu tadi, yang ngapain itu tadi. Aku nggak salah gitu. Berarti sesuai seiring berjalannya waktu. Iya, tahu sendiri. Ada nggak sih dalam kejadian tersebut yang membuat Mbak Alfi ini sakit hati ataupun yang lainnya, paham nggak? Iya, sampai dia kalau sakit hati kan dulu sampai lulus itu kan masih sakit hati ya Pak. Tapi sekarang kayak udah masih bekas, itu kejadiannya masih bekas. Tapi kalau aku lihat orangnya atau aku biasanya lihat sosmednya itu kayak ya udah kayak itu udah aneh lalu kayak gitu. Cuma emang masih bekas aja kejadiannya itu Pak. Suatu kejadian yang dialami Mbak Alfi sering berjalannya waktu, yang namanya juga bullying, itu tetap masih berbekas di diri kita masing-masing. Nah, Mbak Alfi, saya ingin menawarkan suatu teknik buat Mbak Alfi, yaitu ada yang namanya CBT. Nah, yang dimana ini merubah pola pikir Mbak Alfi yang tadinya aku merasa bahwasannya kenapa aku dilabrak. Mbak Alfi harus berubah, membuktikan bahwasannya ini loh, aku nggak salah. Bukti-bukti yang ada ataupun data-data yang ada, Mbak Alfi harus cari di situ. Nah, caranya, penerapannya, coba Mbak Alfi selama seiring berjalannya waktu itu membuat yang namanya bisa dibilang pola kontra pemikiran Mbak Alfi yang salah. Nah, seiring berjalannya waktu, saya rasa kejadian tersebut bisa hilang, di mana teknik ini bisa bermanfaat atau bisa diterapkan oleh Mbak Alfi sendiri. Mungkin
mungkin dari teman-teman ada saran atau masukan buat permasalahannya Mbak Alfi tadi. Selanjutnya nggak salah untuk lakukan. Memang situ ya kan. Ya gitu kan. Iya, Betul. yang salah kan cowoknya. Iya, kan? betul. Sampai aku mikir, ya kan misalnya cowoknya kan nggak tahu apa-apa ya. Kita tiba-tiba lihat saya punya nggak tahu gitu, tiba-tiba si ceweknya nyamperin. Nah, mungkin kan keinginannya Mbak Alfi tadi itu ya pengen mengungkapkan benar kalau nggak salah kayaknya itu masih kayak pengen mengungkapkan itu tapi belum berlaku. Iya. Nah, gimana kalau Mbak Alfi walaupun mungkin udah berlalu kalau suatu ketika bertemu itu Mbak kamu yang itu ya Mbak itu benar kan Mbak kalau aku nggak salah saya kan mesti mungkin ego yang dibawa super ego yang kita tidak sadari itu kayak akhirnya apa ya Tersampaikan. Betul. Kalau kamu bisa gitu, nanti yang kelas kayak kamu mau. iya walaupun dari lalu Dan juga saya sedikit menambahi bahwasanya yang disampaikan Mbak Zui itu ada benarnya dan salah satu cara buat Mbak Alfi mengungkapkan. Nah, kenapa Mbak Alfi masih membekas atau masih mengingat kejadian tersebut? Mergo ada suatu momen di mana Mbak Alfi belum bisa mengutarakan atau bisa membuktikan bahwa Mbak Alfi ini gak salah gitu. Nah, caranya tadi ada teknik yang namanya CBT, di mana ini salah satu sebagai data bukan bahasanya, sebagai alasannya Mbak Alfi supaya ada buktinya gitu. Nah, buktinya dari apa namanya, kejadian-kejadian yang Mbak Alfi alami, yang Mbak Alfi rasa itu bisa diutarakan. Coba kalau orang yang melabrak Mbak Alfi sekarang masih berkomunikasi dengan Mbak Alfi atau sudah tidak konekan atau jarang ketemu? Kalau untuk sekarang itu udah jarang ketemu. Terakhir ketemu itu udah agak beberapa tahun setelah lulus ya, kan saya lulus duluan. Terus aku lulus, terus ketemu di jalan, kalau nggak salah di jalan pas jajan atau apa gitu. Tiba-tiba dia nakok, "Ih, Alfi kan gitu." Terus aku, "Iya." Aku langsung kayak kayak gitu kan Pak. Terus aku pengen ngomong kayak, kok tiba-tiba dia baik gitu loh Pak. Padahal kan kata maaf belum ada. Terus dia juga belum kayak benar ternyata itu sikapnya dia ke aku tuh salah gitu loh. Aku belum bilang, tapi tiba-tiba dia baik, sok baik. Aku bingung nanggepinnya kayak gimana. Ya wes aku pura-pura baik aja. Padahal bener aku kayak bener, kenapa nggak ide kayak gitu. Tapi belum tersampaikan sampai sekarang. Aku belum ketemu orangnya. Coba itu dirubah, maksudnya suatu kejadian, intinya Mbak Alfi membutuhkan suatu penjelasan kebenaran, betul kan? Nah, coba yang jarang ketemu, saya ini kan jarang ketemu dan juga jarang komunikasi juga, itu kan sulit untuk bisa mengungkapkan. Nah, caranya tadi yang pertama memang harus ya sudahlah, bukannya ingin memendam ya, tapi coba Mbak Alfi berpikir, nek kejadian itu terulang, kejadian itu masih berada di benak Mbak Alfi, otomatis tingkah laku perilaku Mbak Alfi akan berpengaruh. Contoh, tadi Mbak Alfi pernah menyebutkan bahwasannya tiba-tiba dia baik nih Mbak Alfi. Nah, rasa kaget Mbak Alfi itu tadi adalah reaksi bahwasannya ini loh, suatu momen yang belum bisa diungkap. Gitu. Oke, bisa Mbak Alfi? Mungkin itu untuk sesi konseling pada kali ini. Mungkin permasalahan dari teman-teman yang lain nanti next time bisa kita bahas satu persatu, kita kutip permasalahannya bareng-bareng, kita carikan jalan solusinya, kita dengarkan, kita rangkul bareng-bareng. Jangan sampai ada yang namanya bullying terjadi di sekitar kita.
verbal dan juga non verbal. Kita sebagai sesama manusia harus bisa menghormati satu sama lain. Oke? Nah, mungkin itu yang kita bisa bahas pada sesi konseling ini. Cukup sekian dari saya sebagai konselor, dan juga teman-teman terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya dan juga bisa meluapkan masalahnya masing-masing. Dan juga mohon maaf jika teman-teman permasalahannya belum bisa dibahas pada sesi konseling kali ini. Next time kita bisa melakukan sesi konseling kembali untuk permasalahan dari teman-teman yang lain. Oke? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah.